Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada pagi hari ini. Renungan firman Tuhan, saya beri judul, Roh Kudus menjamin kita kaya. Kaya di sini bukan soal materi, kaya di sini bukan soal harta dan benda, tetapi kaya di sini buat saya adalah orang yang bisa bersyukur dan bersukacita dalam segala kehidupannya. Dalam segala perkara kita tahu bahwa Tuhan itu baik bagi hidup kita. Amin. Mari kita buka Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-14. Judul perikopnya adalah kekayaan orang-orang terpilih. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini yang saya bilang kita orang kaya. Karena Allah Bapa telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan saudara itu penting. Saudara dipilih bukan karena Tuhan tidak punya kerjaan, tetapi Alkitab berkata, saudara dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebab Dia Allah yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan dahsyat dan luar biasa. Sebelum dunia dijadikan, supaya kita apa? Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah punya rancangan yang luar biasa dan atur segala sesuatunya buat kita. Maka di dalam Matius 10 ayat 30, firman Tuhan berkata, sampai rambut di kepala kita terhitung semuanya, apalagi jumlah uang dalam dompet saudara. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kehebatan kita, kepintaran kita. Oh no, bukan. Tetapi sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi bukan karena kehebatan dan kepintaran kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat yang ke-11, aku katakan di dalam Kristus, jadi bukan di luar Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan, supaya kita memperoleh bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara-saudaraku, jadi Roh Kudus adalah jaminan yang diberikan oleh Tuhan supaya kita dijadikannya kaya. Hari Raya Pantekosta adalah hari raya ke-50 setelah buah sulung atau panen jelai, setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Pantekosta adalah energi baru, di mana hidup kita sebagai orang percaya menjadi kaya, karena Roh Kudus adalah jaminan kita. Oleh sebab itu, orang percaya tidak boleh bersungut-sungut, orang percaya tidak boleh panik, orang percaya tidak boleh bingung. Tetapi orang percaya akan hidup dengan sorak-sorai, karena Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah tepat pada waktunya. Amin. Saudara-saudaraku, mengapa kita disebut kaya? Yang pertama, karena setiap kita
dipersiapkan untuk menjadi orang-orang kudus yang tak bercacat dan tak bercela. Apa maknanya kekayaan dihubungkan dengan kekudusan? Jawabannya ada di ayat yang ketiga dan yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita kekayaan rohani dalam surga. Ini yang saya bilang kita kaya. Dan kekudusan itu yang menciptakan sukacita yang abadi, dan Tuhan yang memilih kita, yang menentukan kita dari semula. Saudara-saudaraku, 2000 tahun yang lalu gereja Tuhan lahir. Tidak banyak orang kaya pada waktu itu. Tidak banyak pejabat, tidak banyak pengusaha, tidak banyak orang berpangkat dan berkedudukan tinggi. 2000 tahun yang lalu, waktu gereja Tuhan lahir, orang biasa berkumpul di loteng atas Yerusalem. Lalu mereka berdoa, dan tempat mereka berdoa bergoncang. Lalu turunlah Roh Kudus memenuhi mereka. Saudara-saudaraku, satu yang perlu kita renungkan. Dalam zaman Paulus, seluruh Asia mendengar Injil. Tapi kenapa justru hari-hari ini, teknologi yang ada begitu luar biasa, Injil belum sampai kemana-mana? Saya khawatir apa yang Paulus dan orang-orang punya, kita tidak punya. Yaitu kuasa yang lahir dari apa? Yang lahir dari passion, dari semangat, dari spirit, karena adanya beban untuk menyelamatkan jiwa, untuk meluaskan kerajaan Allah, dan untuk meninggikan Kristus. Karena beban tiga hal inilah mereka berdoa, sehingga Alkitab berkata, mereka memberitakan Injil dengan berani. Kisah 4 ayat 31. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang kaya adalah orang yang memikirkan orang lain, bukan memikirkan dirinya sendiri, tetapi hidupnya untuk membalas cinta kasih Tuhan. Apa artinya kekudusan yang tak bercacat itu? Artinya, hidup kita tidak lagi untuk kepentingan diri sendiri, tetapi hidup kita untuk kepentingan orang lain. Hidup yang benci dosa, dan otomatis hidup kita tidak tertarik lagi akan tawaran-tawaran daging dan tawaran-tawaran dunia ini. Yang kedua, mengapa kita disebut kaya? Karena kita mendapatkan kasih karunia yang sempurna. Apa itu kasih karunia yang sempurna? Yang pertama, kita ditentukan dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Yang kedua, oleh darahnya kita beroleh penebusan. Itu yang saya beri nama kasih karunia. Apa artinya kita menjadi anak-anaknya? Apa yang Bapa punya, kita punya. Amin. Yang ketiga, mengapa kita disebut kaya? Karena kita diberi kuasa, hikmat, dan pengertian. Ayat 8 sampai yang ke-10. Dan yang keempat, mengapa kita disebut kaya? Karena kita mendapatkan jaminan, yaitu Roh Kudus, sampai kita memperoleh seluruhnya. Saudara-saudaraku, Roh Kudus diberikan bagi setiap kita. Yang pertama untuk menjadi penolong buat kita. Yang kedua memberi penghiburan. Yang ketiga menjadi guru buat kita. Hal-hal yang belum mengerti, yang kita belum bisa, Roh Kudus yang akan mengajarkannya. Dan yang keempat, mengingatkan kita akan seluruh janji-janji Allah. Hari ini, saudara boleh bingung, saudara boleh stres, saudara boleh khawatir menghadapi masalah-masalah yang ada. Menghadapi setiap persoalan rumah tangga saudara. Tetapi jangan lupa, Tuhan kita sanggup lakukan segala perkara. Sebab Roh Kudus telah menjamin supaya kita semua, saya dan saudara, dijadikannya kaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu hari ini, karena Engkau telah menjadikan kami kaya dan mempunyai kekayaan rohani di dalam surga.
Roh Kudus menjamin setiap hidup kami, dan kami berdoa bagi setiap orang yang mendengar firman-Mu ini, kiranya Tuhan boleh memberikan berkat dan pertolongan bagi kami semua. Memberkati setiap tangan-tangan yang Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua. Sembuhkan yang sakit, beri kelegaan bagi yang terbeban, yang dalam pergumulan Tuhan beri mukjizat, yang dalam masalah keluarga Tuhan beri jalan keluar. Balas memberkati gereja-Mu, memberkati semua hamba-hamba-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, masa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara